Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ala ashabihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa wasi'a wa amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin wa maghfiratan min kulli dhanbin wa khata'in. Allahumma amin. Hadirin Bapak Ibu, saudara sekalian, jamaah Masjid Utsman bin Affan rahimakumullah, pada subuh pagi ke berapa ini jenengan? Rebu apa Kamis tuh jenengan mulainya? Ada yang kebanyakan Kamis nggih? Hari ke-18. Bagi yang mulainya Rabu berarti hari ke-19. Tidak terasa 11 hari lagi Lebaran. Memang sangat cepat berlalu, persis seperti yang Allah sebutkan di Quran. Kegiatan saum kita di Ramadan ini Allah menyebutnya dengan ayyamam ma'dudat, beberapa hari yang tertentu. Allah tidak menyebutnya 1 bulan, tapi yang disebut beberapa hari. Walaupun beberapa hari itu kalau dihitung jumlah harinya ya satu bulan, tapi cara Allah membahasakannya beberapa hari, tidak disebut 1 bulan. Kita punya bayangan sebelum Ramadan datang akan berpuasa 1 bulan, tapi sebenarnya itu itu kalau kita memandang Ramadan seperti cara Quran memandang Ramadan, Allah memandang puasa kita ini hanya beberapa hari. Bukan tidak dibahasakan 1 bulan, tapi dibahasakan beberapa hari saja. Dan ternyata realitanya sama, faktanya sama, seperti yang disebutkan dalam Quran itu. Bayangan kita mau puasa 1 bulan, begitu datang Ramadan tidak terasa beberapa hari sudah lewat. Ini sudah mau 20 hari. Sebentar lagi akan memasuki 10 hari yang paling krusial, yaitu 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Jadi beda bahasa itu beda rasa. Dan Quran salah satu keunggulannya adalah bahasanya. Cara Allah berretorika, cara Allah bernarasi itu luar biasa. Manusia tidak ada yang sanggup untuk berbicara sehebat itu. Sekarang zaman AI itu apa? Artificial Intelligence. Itu banyak loh orang muslim yang iseng-iseng nyuruh AI itu, coba kamu buat 1 ayat seperti Quran. Itu semua AI enggak ada yang semuanya angkat tangan semua AI-nya. Kami enggak sanggup. Kenapa? Ya, ini memang Quran bukan bahasa manusia. Kalau itu bahasa manusia, mereka bisa menirunya. Tapi kalau bukan bahasa manusia, mereka enggak sanggup. Baik hadirin yang berbahagia, itu sedikit hikmah dari pembahasan di Quran. Ya sama aja lah kira-kira kalau kasih pembanding. Misalnya Pak Supri baru saja tanahnya laku, misalnya laku 500 juta. Ditanya sama temannya, sudah laku ya Pak? Alhamdulillah sudah laku. Berapa lakunya Pak?
lakunya itu 500 juta, tapi ngomongnya ke orang lain 0,5 M. Nah, itu kira-kira lebih mahal mana tuh, yang 500 juta apa setengah M jadi lebih mahal toh? Iya. Nah, karena ada huruf M-nya itu. Jadi beda bahasa itu beda rasa. Walaupun secara kuantitas sama saja, tapi secara kualitas dia berbeda. Jadi cara Allah membahasakan puasa kita yang 1 bulan ini dengan bahasa beberapa hari. Ini menunjukkan waktunya singkat sekali. Maka beruntunglah yang memanfaatkannya, rugilah yang melalaikannya. Dia akan cepat berlalu, hanya beberapa hari saja. Dan tinggal beberapa hari lagi. Begitu hadirin yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Ini jadwal rutin bulanan, tidak ngikut jadwal Ramadan. Pas pas pekan ke apa ini? Pekan kedua ya, pekan kedua. Pekan kedua Ahad, pekan kedua bulan Maret kita jumpa lagi. Dan ini adalah Ahad ketiga di bulan Ramadan. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah lagi kita terus bersyukur kepada Allah, banyak-banyak bersyukur. Negeri kita sampai hari ini masih diberikan keamanan, kenyamanan. Walaupun ada kisruh-kisruh, tapi skalanya kecil. Terutama kita di sini sangat aman, sangat nyaman. Sedangkan di Timur Tengah sana kondisi sedang gimana sana? Sedang panas, sedang kirim-kiriman paket rudal. Nah, kita masih mending COD-an rudal. Satu sisi kita senang bahagia karena Tel Aviv hari ini sedang dibombardir. Sisi yang lain agak bingung juga menyikapi ini yang berani menyerang Israel ternyata Iran. Ini bikin orang Muslim bingung bersikapnya bagaimana. Ya, sedikit saja kami singgung. Sebenarnya para ustadz sudah banyak yang menyampaikan sikap yang insya Allah sudah tepat, sudah benar. Apa itu? Yang pertama, kita mau lihat dari sudut pandang apa? Kalau dilihat dari sudut pandang akidah, tentu kita menyadari dan kita sepakat Iran dengan penguasanya hari ini adalah Syiah secara mayoritas, adalah kelompok yang menyimpang. Dari sisi akidah dia penyimpang, dan penyimpangannya sangat termasuk yang kelas berat. Penghinaan terhadap sahabat Nabi, anggap Quran yang sekarang ada pada kita sudah tidak asli lagi, yang asli yang ada pada mereka. Kemudian menganggap para pemimpinnya maksum seperti para nabi. Jadi bahkan ada yang lebih parah dari itu, menganggap pemimpinnya mengerti perkara gaib. Alhamdulillah. Kemudian ada satu praktek muamalah yang sudah diharamkan oleh Nabi, tapi masih mereka lestarikan. Apa itu? Kawin kontrak. Boleh nikah untuk waktu 1 hari tok, bahkan untuk 1 jam juga bisa, tanpa wali, tanpa saksi. Jadi transaksinya bagaimana? Ya berdua aja. Berdua saja. Nah, mau enggak kamu jadi istri saya untuk waktu 1 jam? Ini duitnya sekian. Hah? Kawin ngekos. Iya. Itu saya dapat cerita menarik dari Bogor. Saya pernah ke Bogor. Jadi ada banyak villa di sana. Di salah satu villa itu ada rombongan orang-orang yang kayak gini, yang pengen kawin kontrak itu. Sudah di kamar, sudah berdua. Si laki-laki berkata kepada si perempuan, mau enggak kamu saya nikahi untuk 1 jam ke depan? Ini uangnya sekian. Si perempuan jawab, alah mau gituan aja, dadak pakai angkat-angkat. Di pandangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, praktek kawin kontrak itu sama dengan berzina. Nah, jelas tidak sah. Sudah enggak ada walinya, enggak ada saksinya, tambah lagi nikahnya sementara, itu tidak sah. Jadi dihukumi sebagai perzinahan dan pelakunya dihukum sesuai dengan hukum perzinahan. Baik hadirin yang berbahagia, itu diantara penyimpangan-penyimpangan yang mereka lakukan.
Kalau mereka tidak mengakui, berarti itu takiyah, itu bohong. Kenapa? Karena apa yang tadi kami sampaikan termaktub, tertulis dalam buku-buku rujukan utama mereka. Bukan hasil ngarang sendiri, bukan. Itu langsung diambil dari sumber-sumber utamanya orang-orang Syiah. Dan itu juga sesuai dengan hasil investigasi para ulama, termasuk yang di Indonesia juga sama. MUI tahun 1984 itu sudah mengeluarkan fatwanya. Kelompok ini kelompok yang menyimpang. 84 loh, sekarang sudah 2026, berarti 42 tahun yang lalu. Itu fatwanya sudah ada. Sampai hari ini masih awet fatwanya, tidak direvisi. Baik hadirin yang berbahagia, itu dari sisi akidah. Kita dengan mereka ada perbedaan mencolok. Yang disepakati ulama, Syiah Rafidhah itu sesat. Tapi yang masih jadi khilafiyah adalah apakah mereka sudah keluar dari Islam atau masih Muslim. Nah, itu yang jadi bahan perdebatan hari ini. Kalau ulama-ulama Mesir, ulama-ulama Al-Azhar rata-rata menganggap Syiah Rafidhah masih Islam, masih Muslim. Walaupun ada penyimpangannya, kesesatannya, tapi masih dianggap Muslim. Sedangkan ulama-ulama Arab Saudi rata-rata menganggap sudah kafir, sudah keluar dari Islam. Salah satunya tadi menganggap Quran sudah tidak asli lagi, itu perkara berat. Itu berlawanan dengan rukun iman. Baik, jadi di situ masih ada pro dan kontra untuk status kafirnya. Tapi untuk penyimpangannya tidak ada pro dan kontra. Semua ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepakat Syiah Rafidhah itu termasuk kategori aliran sesat. Tapi kalau kita memandangnya dari sudut pandang politik, kira-kira kalau Israel diserang itu jenengan ikut senang apa tidak? Apa? Kita pengen Israel diapakan? Yes, pokoknya secepatnya dimusnahkan, dilenyapkan dari muka bumi. Siapapun yang berperan kita dukung. Jangankan Iran yang masih diperdebatkan Islamnya apa, bukan. Yang jelas-jelas kafir aja misalnya. Tapi kemarin saya baca tulisan menarik, atau itu hoax apa memang tenanan begitu orang ngerti. Kim Jong Un itu ngomong, itu seandainya Iran minta bantuan saya nanti cukup tak kirimkan 1 rudal Israel rata katanya. Boleh wong tenanan apa orang itu. Nah, seandainya benar Kim Jong Un ikut bantu atau dia yang menyerang Israel, nah kira-kira mau dukung Kim Jong Un atau setannya nah, mau dukung siapa? Jelas-jelas Korea Utara itu komunis, bahkan lebih dekat ke ateis, gak punya Tuhan. Jelas kafir. Nah, kalau Korea Utara terlibat perang dengan Israel, kita dukung yang mana? Hah? Ya Korea Utara kalau saya mah. Ya, pokoknya kalau bisa Israelnya duluan yang kalah. Nah, itu dari sisi politik. Dari sisi ekonomi, Iran itu kalau kalah, apalagi nanti dikuasai Amerika, dikuasai Israel, itu dampaknya sampai ke sini. Dampaknya sampai ke Indonesia. Minyak mesti larang kan. Minyak mesti larang. Apalagi Iran punya selat yang sangat strategis. Selat nopo? Hormuz itu 20% peredaran minyak di dunia lewat situ. Kalau sampai nanti dikuasai Amerika, tahu sendiri Amerika itu seperti apa. Tapi yang menarik itu kemarin Bapak Presiden kita yang mulia punya niat yang luar biasa hebatnya, ingin mendamaikan. Jangan ketawa duluan, saya belum selesai ngomong. Saya membayangkan ini ada macan sedang bertarung dengan singa. Terus tiba-tiba ada kucing. Yes. Ya, itulah kira-kira demokrasi. Nanti kalau sampai sana terus Donald Trump ngomong, tuh hutangmu lunasi dulu baru ngomong. Repot. Baik hadirin rahimakumullah yang kami hormati, padahal di Quran itu sudah bolak-balik diceritakan. Di hadis Nabi juga banyak kisahnya.
Para ulama ahli sejarah sudah menuliskan dalam kitab-kitab mereka tentang tabiat dan perangai Bani Israel. Nah, kalau Israel yang sekarang memang ngaku-ngaku keturunan Bani Israel beneran, maka tabiatnya masih sama. Apa itu? Suka berkhianat. Suka berkhianat. Ketika ngikat perjanjian damai, selalu berkhianat sepanjang sejarah hidup. Selalu berkhianat. Nah, kalau ada orang Muslim kok pengen ngajak Israel berdamai, ini berarti orang Muslim yang nggak baca kitab sucinya sendiri. Dia tidak ngerti sejarahnya sendiri. Dia nggak paham bagaimana Allah sudah membongkar tabiatnya Bani Israel. Demikian hadirin yang berbahagia. Bani Israel kok diajak berdamai? Ya angel. Pangapunten. Di Quran itu Bani Israel digambarkan oleh Allah dengan dua hewan. Yang satu kera, yang satu babi. Pernah diganggu kera nggak jenengan? Pernah. Terus kalau jenengan diganggu, kira-kira ngajak damai nggak dengan kera? Loh, manusia ngajak damai dengan kera itu yang bodoh yang mana coba? Kera kok diajak damai, gimana ceritanya? Ya gitulah kayak gitu. Baik, hadirin yang berbahagia, itu sedikit unek-unek, dan ini juga sekaligus hiburan ya. Beberapa hari ini kita merasa terhibur melihat Tel Aviv sedang dibombardir, ada kembang api, ada pesta kembang api di sana. Mereka sedang merasakan apa yang mereka perbuat terhadap saudara kita di jalur Gaza, Palestina. Dan semoga Allah segera membebaskan Palestina, kembali ke tangan kaum muslimin, membebaskan Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan umur kita masih panjang, bisa berkunjung ke Masjidil Aqsa dengan aman, nyaman. Karena Rasulullah sudah mengatakan, berkunjunglah ke 3 masjid itu. Sebagian kita mungkin sudah berkunjung ke 2, tapi belum yang 1. Kalau sudah ada yang berkunjung ke ketiganya itu, mudah-mudahan itu jadi amal soleh yang istimewa untuk panjenengan. Masjidil Haram sudah, Masjid Nabawi sudah, Masjidil Aqsa juga sudah ada yang pernah saya dengar cerita dari orang-orang tua. Ustaz, saya sudah pernah ke sana, tapi yang boleh masuk hanya yang perempuan. Itu tahu lupa tahunnya. Kalau laki-laki yang boleh masuk hanya yang tua-tua, yang muda-muda nggak boleh masuk. Itu pun kalau mau masuk suruh bayar $100. Padahal kita loh mau masuk masjid kita sendiri suruh bayar, Masya Allah, jahat banget. Baik hadirin yang berbahagia, ini semoga bermanfaat, sedikit unek-unek. Tema kita hari ini tentang sebuah tema yang nampaknya setiap tahun selalu berulang, dan mungkin para ustadz sudah banyak yang mengingatkan, tapi tetap kami angkat tema ini di pagi hari ini karena pangapunten, ternyata di masyarakat kita itu masih banyak yang keliru dalam memahami tentang Lailatul Qadar. Keliru. Di antara bentuknya adalah, Ustaz, Lailatul Qadar itu jam berapa? Ustaz, ciri-cirinya, ciri ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu apa? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang di dalamnya terkandung kekeliruan dalam memahami tentang Lailatul Qadar. Nah, pagi ini kita akan coba mengupas kembali sebenarnya Lailatul Qadar itu apa sih? Baik. Kami bacakan dulu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira tadi imam kita di rakaat kedua mau nambah dengan surat ini, karena biasanya at-tin itu digabung dengan Al-Qadar ya, karena secara urutan dia berdekatan. At-tin, Al-Alaq, Al-Qadar. Nah, itu biasanya jadi paket favorit kalau orang baca at-tin rakaat pertama, Al-Qadar di rakaat kedua. Tadi rakaat pertamanya surat Fusilat ya. Terus lompat jauh ke surat At-Tin. Saya mengharapkan nambah satu surat pendek lagi yaitu Al-Qadar. Tapi tadi saya agak kecewa karena enggak nambah. Atau mungkin imamnya tadi sengaja biar saya aja yang bacakan Al-Qadarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr
Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Di dalam surat ini ada sebuah pertanyaan yang tidak mungkin bisa dijawab oleh manusia. Yang mana itu? Ayat kedua. Wa ma adrakama. Bapak Ibu nanti ketika kita baca Quran dan bertemu dengan pertanyaan seperti ini, itu di Quran cukup banyak letaknya. Ayat-ayat yang diawali dengan wa ma adrakama. Contohnya di surat apa yang jenengan masih ingat? Ada kalimat wa ma adrakama. Al-Qari'ah. Al-Qari'atu mal qari'ah wa ma adrakama. Surat apa lagi? Al-Infitar. Summa ma adraka ma yaumuddin. Terus surat apa lagi? Al-Umazah. Apa ayatnya? Wa ma adraka mal hutamah. Ini pertanyaan yang tidak mungkin bisa dijawab oleh manusia. Tapi kenapa Allah bertanya? Itu untuk memancing perhatian agar kita lebih perhatian dengan apa yang nanti akan Allah informasikan. Dan polanya setiap kali ada pertanyaan wa ma adrakama, itu selalu ayat setelahnya adalah jawabannya. Jadi Allah sendiri yang jawab karena manusia mustahil bisa jawab. Dan pertanyaan ini diberikan pertama kali untuk siapa? Untuk Rasul Nabi Muhammad SAW. Beliau aja nggak tahu, apalagi yang lain. Dia aja tidak tahu. Jadi saking hebat dan pentingnya setiap hal yang Allah tanyakan dengan wa ma adrakama itu kita dipancing untuk perhatian. Cuman kan banyak yang tidak ngerti, tidak paham. Kalau sebenarnya Allah sedang memancing perhatian kita. Dan alhamdulillah Allah sudah menjawab. Apa jawabannya? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ini teks ayat. Sekarang saya tanya dulu Bapak Ibu. Pernah mendengarkan penjelasan ulama tentang definisi? Jadi Lailatul Qadar itu definisinya apa? Itu pernah belum? Lailatun itu secara terjemahan bahasa artinya malam. Al-Qadar punya beberapa terjemahan. Ada artinya mulia, bisa berarti sempit, bisa berarti takdir. Nah, kalau dua kata ini digabung, Lailatul Qadri, itu definisinya apa? Malam. Itu terjemahan, Pak. Malam kemuliaan itu baru terjemahan, bukan definisi. Malam sempit itu terjemahan. Malam takdir itu masih terjemahan. Nah, definisinya apa? Malam kepastian. Malam kepastian. Marah jenengan. Ini kalau jenengan jadi mahasiswanya, saya jadi dosennya langsung tak ganti judul. Kamu nggak sanggup bahas tema ini, ganti judul aja. Nah, kalau kita tahu definisinya, nanti jadi lebih mudah memahaminya. Dan tabiatnya para ulama itu menarik sekali. Kebiasaan ulama itu menarik. Kalau ingin menjelaskan sesuatu, pasti dimulai dari definisinya dulu. Biar nanti ke bawahnya atau berikutnya tidak salah paham. Dan ternyata pola itu dipakai oleh seluruh lembaga pendidikan di dunia. Jadi kalau mau membahas sesuatu harus dimulai dari definisi dulu, dari ta'rif. Harus dimulai dari definisi dulu, biar nanti nggak salah. Nah, orang Indonesia itu cara belajarnya suka kebolak-balik. Jadi definisinya mestinya dibahas di awal, tapi nggak dibahas. Akhirnya jadi ngalur ngidul nggak karuan. Contoh bentuk kesalahannya. Kita itu sering nyebut Lailatul Qadar dengan malam Lailatul Qadar. Ini berarti orang nggak ngerti definisi. Padahal Lailatun artinya malam. Belum masih ditambah kata malam lagi lah, jadinya malam.
Gue lagi tanggal 1 semangat banget. Mau kemana Pak? Mau ke Bank BRI. Lah B-nya itu aja sudah bank. Nah, jadi ini bank-bank. Orang Indonesia itu begitu. Nah, kenapa? Sekolah SMA. S-nya aja sudah sekolah. Baik, hadirin yang berbahagia. Ini uniknya orang Indonesia ini. Jadi para ustadz itu kerja 2 kali. Pertama ya balik ke awal lagi menjelaskan definisi lagi. Nih saya bacakan definisi dari para ulama. Lailatul Qadar, langsung aja pakai bahasa Indonesia. Lailatul Qadar adalah suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Nah, itu ada definisinya. Silahkan mumet dulu. Nanti saya jelaskan. Lailatul Qadar adalah satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Bahasanya muter-muter gitu. Namanya definisi itu begitu, Pak. Ya, biar nanti yang dimaksud itu langsung spesifik. Jadi tidak keluar kemana-mana, tidak ngerambian. Lailatul Qadar adalah satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan berapa hari? Hari kok. Hah? Loh, kita itu kan suka aneh loh Pak. Suka aneh. saya nyelimur sedikit. Sedikit aja. Nanti kita balik lagi. Ini kita nyelimur dulu sebentar. Rasulullah pernah mengatakan begini, man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Siapa yang saum Ramadan ditambah 6 hari bulan Syawal seperti puasa setahun penuh. Nah, itu cara ngitungnya gimana itu? Kata para ulama, dikalikan 10. Puasa 1 bulan dikali 10. Berarti berapa dong? Nah, kan salah jawabnya jenengan. Masa 1 kali 10 bisa jadi angka 3 itu gimana ceritanya coba? Itu dulu belajar matematikanya gimana tuh? 1 kali 10 itu ya 10. 1 bulan kali 10 berapa? Ya 10 bulan. Lah kok bisa jawabnya 300 loh? Karena 10 bulan itu belum tentu 300 hari. Nah, bisa saja dia hanya 290. 10 kali 1 bulan kali 10 bulan. 6 hari kali 10. 60 hari. 60 hari. Nah, 60 hari berapa bulan? 2. 10 tambah 2 12. Ini kayaknya kurikulum Merdeka kayak gini, Pak. Oh enggak ya. Kurikulum Merdeka kan gitu, yang gampang dibikin. Ya, pokoknya selama masih bisa dipersulit, ngapain dipermudah. Baik, kami ulangi. 1000 bulan itu berapa hari? 30 kali 1000, 30.000. 30.000 hari. Nah, kalau 10 bulan itu 1000 bulan itu berapa tahun? Nah, itu baru 83 tahun 4 bulan. Tapi itu lebih baik, bukan persis sama, enggak. Allah mengatakan khairun min, lebih baik. Lebih baik. Bukan sama, bukan, tapi lebih baik. Pahala ibadah di malam hari itu melebihi pahala ibadah selama 1000 bulan. Tapi 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Nyambung betul? Sudah mulai nyambung? Nah, pertanyaannya, ini masih belum selesai. Pertanyaannya, masa 1000 bulan tadi berapa tahun? 83 tahun. Selama 83 tahun, mungkin nggak tidak ada Lailatul Qadar? Ada masa berlalu 83 tahun nih, yang setiap tahunnya selalu ada Ramadan. Berarti ada 83 kali Ramadan. Tapi kosong, nggak ada Lailatul Qadarnya. Itu mungkin nggak itu? Hah? Nggak mungkin. Nggak mungkin kok ulama bisa mendefinisikan begitu ya? Jawabannya sangat mungkin. Kapan itu Ustaz? Sebelum Nabi Muhammad SAW.
Berapa lama masa manusia sejak manusia ini ada sampai baru adanya Lailatul Qadar itu. Jadi berapa lama masa kosong bulan Ramadan selalu ada setiap tahun, tapi kosong nggak ada Lailatul Qadar. Selama berapa lama? Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa lama itu? Imam Ibnu Katsir memprediksi sekitar 5.000 tahun. 5.000 tahun. Berarti maksudnya sudah langsung ketahuan itu definisinya. Maksudnya apa? Lailatul Qadar itu yang pertama hanya berlaku khusus untuk umat Nabi Muhammad saja. Satu. Yang kedua, kalau kita ibadah di malam hari itu, pahala ibadah yang kita dapat melebihi pahala ibadahnya umat sebelum Nabi Muhammad. Kalau kita ibadah satu malam, mereka kalau ingin menandingi itu harus hidup selama 83 tahun 4 bulan non-stop. Nyambung betul? Saya tanya dulu. Apa ibadah yang hukumnya wajib ditunaikan di Lailatul Qadar, di malam itu, yang hukumnya wajib, jangan yang sunnah dulu, yang wajib dulu. Bisa. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita harus cari tahu dulu malam itu apa malam? Kak, bengi, betul, malam, bengi, mengi ya. Tapi kalau nanyanya ke orang Solo, malam itu beda lagi, Pak. Apa? Lilin. Yang buat batik itu. Malam. Itu saya dulu waktu di sana diketawain. Mau kemana Mas? Mau kemana? Mau makan malam. Malam kok dimakan gitu. Memang malam itu apa? Ternyata lilin. Baik. Memang kita yang punya banyak bahasa ini harus hati-hati kalau menjelaskan biar tidak salah. Sebentar, saya ini suka tanya gini sebagai pembanding. Klepon itu apa klepon? Nah, karena bentuknya bunder, bulat, warnanya hijau, rasanya manis. Nah, kalau malam, bengi itu apa? Bentuknya apa bentuknya? Bunder, kotak, persegi, segitiga, apa bentuknya? Gelap kok bentuk toh? Apa bentuk? Malam itu apa sih? Waktu. Malam itu bukan benda yang ada bentuknya. Malam itu waktu. Nah, kalau waktu berarti apa yang kita tanyakan? Durasinya. Mulainya kapan, berakhirnya kapan. Startnya kapan, finishnya kapan. Di ayat Quran sudah diberitahu finishnya. Hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar. Itu finishnya. Nah, berarti startnya kapan? Startnya ya kembali kepada definisi malam itu. Malam itu mulainya kapan? Terbenam matahari. Bukan habis maghrib, Pak. Terbenam matahari. Pangapunten, ini saya agak sensitif dengan penterjemahan bahasa karena itu yang paling sering membuat kita salah paham. Jadi saat matahari sudah terbenam, walaupun kita masih bisa melihat benda-benda di sekeliling karena masih agak terang sedikit, tapi itu sudah masuk waktu malam. Walaupun kita di sini menyebutnya masih sore, tapi aslinya itu sudah malam. Loh, kita ini nyebut malam itu kalau betul-betul sudah gelap. Kapan waktu sudah gelap itu? Ketika datang waktu Isya. Tapi sebenarnya malam sudah dimulai sejak maghrib. Berarti pertanyaannya kita ulang. Apa ibadah yang hukumnya wajib untuk kita tunaikan pada Lailatul Qadar? Nah, sholat maghrib dan sholat Isya. Wis loro-loro, nggak ada yang lain. Sholat subuh gimana? Enggak bisa, sholat subuh sudah habis waktunya. Terbit fajar berarti malam sudah selesai. Jadi sholat subuh itu kita kerjakan bukan di malam hari, walaupun masih gelap, tapi dia sudah masuk periode waktu siang. Nah, siang itu dibagi-bagi waktunya. Ada subuh, ada duha, ada zuhur, ada asar. Ada 4 bagian waktu siang. Subuh itu sudah siang, duha juga siang, zuhur itu juga siang. Zuhur itu kapan waktunya? Ya dari awal sholat zuhur dikerjakan sampai datangnya waktu asar. Asar itu juga siang, walaupun terjemahan asar adalah sore. Duha terjemahannya pagi. Subuh ya subuh sudah jadi bahasa Indonesia.
Tapi ini rangkaian waktu ini semuanya masuk dalam waktu siang. Begitu. Jadi kalau sudah terbit fajar, berarti malam sudah selesai. Loh, ayat Quran itu menyebutkan begitu. Contohnya di surat Al-Fajr. Wal fajr walayalin ashrin wasyaf'i wal watr. Langsung ke ayat 4, apa bunyinya? Wal laili idza yasr. Wal fajri wal laili idza yasr. Demi waktu fajar dan demi malam ketika sudah berlalu. Berarti kalau kapan berlalunya malam? Kalau sudah terbit fajar. Jadi kalau fajar sudah terbit, berarti Lailatul Qadar sudah selesai. Perhitungan atau penghitungan pahala 1000 bulan itu sudah selesai. Jadi berlakunya penghitungan pahala itu hanya dari kapan tadi? Terbenam matahari sampai terbit fajar. Lama atau sebentar? Lama. Di negeri kita Indonesia ini bisa coba dihitung. Maghrib jam 6, subuh setengah 5. Berapa jam itu? Dari 6 ke 6 aja 12. 6 ke 5 11. 6 ke setengah 5 10 setengah. 10 setengah. Jadi durasi Lailatul Qadar di negeri kita ini 10 setengah jam. Judul kajian kita apa, Pak Supri? Untuk semua. Kok ada judul itu, kenapa Ustaz? Karena ada kekeliruan di masyarakat kita menganggap Lailatul Qadar itu monopolinya orang yang itikaf. Ini aneh. Lailatul Qadar itu bukan monopoli orang yang itikaf. Manfaatnya bisa didapatkan oleh siapa saja, orang muslim mana saja yang beribadah pada malam hari itu dari mana saja. Siapa saja orang muslimnya dan dari mana saja, terserah. Baik yang di masjid, yang di rumah, yang di jalan. Loh, siapa tahu pas jenengan sedang safar, waktunya mudik sambil bawa kendaraan, malam hari, ternyata malam itu Lailatul Qadar. Nah, sambil nyupir biasanya bapak-bapak ini zikir apa betul? Zikir. Pas zikir, pas Lailatul Qadar. Zikir mending daripada nyetel musik. Nyetel musik, Lailatul Qadar dengarkan musik, berarti seperti dengarkan musik selama 1000 Jadi hadirin yang bahagia, nah, itu manfaatnya bisa didapat walaupun tidak sedang berada di masjid. Ibu-ibu yang di rumah ya sambil ngapain ya terserah, yang penting itu ibadah. Sedang baca Quran di rumah atau malam nambah tahajud atau kegiatan apapun yang itu adalah terhitung ibadah, ya sudah pahalanya akan otomatis digandakan. Dan yang menariknya lagi, penggandaan pahala itu berjalan otomatis. Otomatis. Maksudnya gimana tuh Ustaz? Baik kita ini sadar ataupun tidak. Pokoknya kalau berada di malam itu berarti dan ibadah di malam hari itu berarti pahalanya rekeningnya langsung ngisi sendiri. Langsung ngisi sendiri. Tanpa kita harus menyadarinya. Kalau untuk menyadarinya susah Bapak Ibu. Coba saya tanya, Ramadan tahun kemarin Lailatul Qadarnya tanggal berapa? Orang mudeng enggak tahu Ustaz, pokoknya. Jadi kalau nanti misalnya ada yang tanya gini, Ustaz gimana caranya saya mendapatkan Lailatul Qadar? Nah, ini kesan yang ditangkap seolah-olah Lailatul Qadar itu barang atau benda. Apalagi ada pertanyaan, jam berapa Ustaz munculnya Lailatul Qadar? Loh, jam berapa? Jadi kesannya Lailatul Qadar itu bukan waktu, tapi barang atau suatu benda. Ini salah. Ini salah memahami tentang Lailatul Qadar. Kalau pertanyaannya begitu, saya ditanya gitu. Kalau ada yang mau nanya begitu, saya tak jawab begini. Sing penting esi urip. Sederhana aja jawabnya. Loh, serius begitu? Pokoknya sampai akhir Ramadan nanti kita masih hidup, berarti sudah pasti dilewati oleh Lailatul Qadar. Sudah pasti. Karena setiap Ramadan dia selalu ada. Pasti ada satu malam full di bulan Ramadan yang Allah jadikan sebagai Lailatul Qadar. Full satu malam. Pertanyaannya, saat malam itu tiba, kita ngapain? Kalau
Kita nanya dulu nih. Menurut pengalaman kita sendiri, dari awal Ramadan sampai sekarang, ibadah pada malam hari itu butuh waktu yang selama ini kita kerjakan berapa jam maksimal? Dalam waktu satu malam yang ada 10,5 jam tadi, yang betul-betul maksimal untuk ibadah itu berapa jam? Dari awal Ramadan sampai sekarang kan sudah ketahuan. 3 jam? 3 jam. Maksimal 3 jam. Dari mulai maghrib ya, maghrib, isya, taraweh, witir, tadarusan. Mungkin nanti ada kajian, ada infak, sedekah dan seterusnya. Kalau sedekah kan nggak sampai berjam-jam tuh ya. Ora, pisan tok. 3 jam. Berarti yang 7,5 jam buat apa? Kalau tidur itu istimewa. Kalau tidur, kok bisa Ustaz? Iya, karena orang tidur itu punya prestasi dia. Apa prestasinya? Tidur di malam hari, tidur di malam hari itu prestasi. Apa prestasinya? Tidak maksiat, tidak bermaksiat. Jadi kalau ada orang Muslim malam hari itu kewajibannya sudah dia tunaikan, sholat maghrib sudah, sholat isya sudah. Habis isya kecapean tidur, bangun-bangun sahur. Sahur lah, jangan subuh lah. Sahur. Kalau subuh yang melasi lah Pak. Bangun sahur. Jadi yang dia manfaatkan ibadah mungkin hanya setengah jam saja. Setengah jam saja. Maghrib 15 menit, isya 15 menit. Setengah jam tok. Tarawih ora, wis kecapean dia. Bangun-bangun sahur. Berarti dari 10,5 jam yang dimanfaatkan cuma setengah jam untuk ibadah, 10 jam untuk tidur misalnya. Atau nanti kepotong 8 jam lah untuk tidur. Karena antara maghrib sampai isya kan mungkin nanti dia nambah zikir segala macam. Atau makan dulu. Berarti orang ini, kata para ulama, ini bukan saya yang ngomong. Para ulama menyebutkan dia berprestasi. Apa prestasinya? Dia dinilai malam hari itu dapat nilai tidak bermaksiat selama 1000 bulan. Tidak bermaksiat selama 83 tahun 4 bulan. Itu prestasi, Pak. Itu prestasi. Nah, coba kita ukur dengan kehidupan kita sehari-hari ini. Kita ini dalam kondisi biasa di luar Ramadan deh, di luar Ramadan ya. Kalau di Ramadan insya Allah lebih mudah. Di luar Ramadan. Di luar Ramadan, kira-kira dari bangun tidur sampai tidur lagi itu bisa nggak bertahan tidak bermaksiat sekali aja? Hah? Bisa Pak? Oh udah pensiun berarti. Yang ini loh, yang masih aktif ini, yang masih usia-usia produktif ini. Itu beratnya luar biasa. Baru naik kendaraan masuk jalan saja, baru keluar rumah saja bisa langsung dihadapkan dengan potensi maksiat. Ya, itu Pak. Apa Pak yang bening? Kacanya. Sehari itu saja susah, apalagi bisa bertahan tidak bermaksiat selama seminggu. Wah, ini lebih susah. Selama 1 bulan. Pernah kepikiran enggak tidak bermaksiat selama sebulan, Pak? Maksiat orang apapun maksiatnya enggak kita lakukan. Itu berat, Pak. Apalagi sampai setahun tidak maksiat. Ini prestasi luar biasa. Tapi ini bisa kita dapatkan peluang dinilai oleh Allah tidak bermaksiat selama 83 tahun. Cukup hanya dengan memanfaatkan 1 malam. Dengan cara tidur. Tapi tidur bukan begitu. Enggak, maksud saya itu kan kadar minimal gitu Pak. Itu minimalnya. Kalau begitu itu kan minimalis saja, minimalis. Loh, yang minimal saja dapat prestasi begitu. Apalagi yang ideal bisa memanfaatkan malam itu murni untuk ibadah. Enggak tidur tapi semalaman dipakai untuk ibadah. Oh, itu istimewa. Itu lebih istimewa lagi. Nah, cuma masalahnya begini. Kalau kita habis sholat taraweh, memang sudah terus tadarusan, sudah capek, sebaiknya memang langsung tidur. Jangan terus buka scroll. Wis sudah terasa. Nanti ada aja yang lewat. Nyambung betul ini. Iya. Termasuk itu juga bisa menimpa orang yang sedang itikaf.
Oh, itikaf sudah semangat itikaf nggak wah HP. HP ini kuotanya full. Sinyalnya bagus. Oh, nek orang sudah gitu di masjid dikasih lagi wifi ya. Orang jadi. Begitu hadirin yang kami hormati. Jadi tergantung kita memanfaatkannya buat apa. Oke, saya kasih perumpamaan. Misalnya panjenengan mendapatkan apa ya, hadiah makanan, makanan yang menurut panjenengan itu yang paling lezat, itu makanan favorit, makanan idaman, makanan kesukaan, itu dikasih orang, tapi cuma sedikit, dikasih tapi cuma sedikit. Kira-kira bagaimana cara jenengan memakannya? Yang cuma sedikit, ini makanan kesukaannya, adanya cuma sedikit. Itu cara makannya gimana? Langsung gitu, langsung dilahap gitu apa gimana? Hah? Pokoknya diirit-irit, diirit. Nanti kalau sudah habis, ternyata masih ada sisa-sisa ininya, dikoret di bawah. Nah, dulu orang soleh sebelum kita begitu, Pak. Jadi menganggap Lailatul Qadar itu ya seperti makanan lezat. Mereka tidak pengen ada satu detik pun yang terbuang. Cuman bagi kita kan berat, Pak. Mulai dari maghrib sampai subuh lek-lekan itu kan kuat nggak gitu Pak? Kira-kira kalau kita begadang semalaman nih, semalam walaupun itu tujuannya untuk ibadah, itu sembuhnya berapa hari kira-kira Pak? 3 hari ya, 3 hari. Kalau besoknya nggak begadang lagi, ada yang bisa seminggu. Gitu. Lah di zaman Rasul itu para sahabat biasa loh, tiap malam mereka begadang kalau Ramadan. Biasa. Pagi, siang aktivitasnya biasa aja, tidak begitu terganggu. Karena memang kualitas fisiknya jauh berbeda dengan kita. Fisiknya kuat, gagah perkasa, kokoh, makanannya masih serba alami, udaranya masih murni, belum ada polusi. Di zaman Rasul nggak direpotkan dengan pabrik, nggak ada asap kendaraan, rokok. Jenengan loh sing nambahin. Terus apa lagi? Harta yang mereka dapat insya Allah bisa dijamin kebersihannya, kehalalannya. Harta kita yang kita dapat kadang kecampur-campur dengan yang syubhat, yang ora jelas, ora ditompo eman-eman, ditompo ini, aduh, ragu-ragu. Hadirin rahimakumullah. Itu juga mempengaruhi keimanan. Sampai-sampai di kalangan ulama itu dibahas panjang sebenarnya Lailatul Qadar. Kami hanya mencuplik-cuplikkan sedikit. Sebenarnya Lailatul Qadar itu malamnya fix setiap tahun, tidak pernah berubah, selalu di tanggal itu, atau dia diacak oleh Allah Ta'ala, random, diacak. Setiap tahun selalu beda. Tahun kemarin mungkin malam 21. Tahun ini bisa saja nanti malam 22 atau 23. Masalahnya apa? Kita tuh nggak bisa pesen, Pak. Loh kalau bisa pesen kan enak. Ya Allah, tolong Ramadan tahun ini Lailatul Qadarnya dijadwalkan malam ke sekian. Itu kan enak. Nah, kata sebagian ulama seperti di mazhab Hanafi, termasuk Imam Syafi'i juga, sehingga saya berpendapat yang sama, yaitu Lailatul Qadar itu fix. Malamnya tidak pernah berubah. Dari dulu, dari awal adanya Lailatul Qadar sampai hari kiamat selalu sama. Nah, di antara tanggal yang sakral di bulan Ramadan, karena ada pendapat seperti ini, itu adalah malam ke-27. Nanti jangan bisa buka dalam kitabnya mazhab Hanafi. Malam ke-27 di mazhab Hanafi, imam-imam sholat tarawih disarankan mengkhatamkan Quran 30 juz dalam sholat tarawih. Dulu, bukan sekarang. Dulu, Pak. Sekarang jangankan 30 juz 30 aja. Waduh, itu aja mblenger, Pak, gitu, Pak. Di sini tarawihnya berapa menit sih, Pak? Dari mulai sampai selesai. Enggak usah pakai kultum-kultuman. Jadi tarawihnya tok 30 menit. Maksimal 30 menit ya. Iya. Itu aja rasanya sudah lama. Sikile wis ndredeg. Kenapa? Bacaannya panjang. Kalau saya
ditugasi ngimami tarawih itu selalu saya tanya kepada makmum. Selalu saya tanya di beberapa masjid saya tanya semuanya. Sebelum mulai itu tak tanya, Bapak Ibu ini mau bacaan surat pendek, apa sedang, apa panjang. Itu jawabannya cepat sekali. Pendek itu. Itu langsung, apalagi bocah-bocah itu pendek. Kompak, seragam jawabannya. Langsung ada konsensus, ada ijma. Ya sudah, saya manut jamaahnya. Itu biasanya 2 rakaat 5 menit. 2 rakaat 5 menit. Berarti kalau 8 rakaat 4 kali 5 20 menit. Tambah sholat witir 3 rakaat ya maksimal 10 menit lah maksimal. Apalagi ini sudah separuh kedua Ramadan, ada tambahan kunut dalam sholat witir. Ya 10 menit cukup lah. Jadi totalnya 30 menit. Itu aja rasanya sudah luar biasa. Nah ini ulama mazhab Hanafi nyuruh imam-imam ngimami menghatamkan Quran 30 juz. Berarti mulainya habis Isya, selesainya sahur itu. Selesai sahur. Apa mungkin Ustaz? Mungkin. Kalau imamnya hafalannya kuat sekali, tidak banyak lupa-lupanya dan bacaannya dipercepat, itu insya Allah bisa. Tapi kalau imamnya seperti imam subuh kita tadi, ora rampung. Kalau intonasinya lambat itu surat pendek aja rasanya lama. Jadi gini teman-teman, Bapak Ibu, terutama teman-teman para imam ini saya ingatkan. Jadi cara baca Quran ini, tanya Ustaz Aroni, itu ada 3 cara untuk dari sisi kecepatan membaca. Ada cepat, ada sedang, ada lambat. Nah, saya kalau dengarkan imam di mana-mana, kebanyakan imam kalau membaca Quran itu milih kecepatan yang lambat, kecepatan lambat. Nah, kalau kecepatannya lambat, memang itu sudah bawaan dia, mending pilih surat yang pendek saja. Karena surat pendeknya dia itu seperti surat sedangnya orang lain yang membaca cepat. Ini sudah bacaannya lambat, milihnya surat yang agak panjang, wah semakin itu makmum di belakang itu sudah down itu mentalnya tuh. Down. Udah intonasinya lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti begitu amin, alif lam. Wah, ini sudah. Ini nih. Loh, serius, mental kita ini tidak sama dengan para sahabat. Jauh sekali, imannya levelnya terlalu jauh. Loh, para sahabat Nabi itu loh. Contohnya, saya contoh siapa ya? Huzaifah ibnul Yaman. Suatu saat beliau itu melihat Rasul sholat malam. Sholat malam, tapi di dalam masjid. Karena beliau dengar ada suara-suara. Masjid Nabawi kan gelap, Pak. Kalau sudah habis Isya itu udah gelap. Nah, pas beliau lewat di dekat masjid, kok kayak ada orang baca Quran. Dan ntar Rasul sedang sholat. Jadi bacaan Qurannya Rasul itu kalau malam hari yang mulai lagi cenderung dijaharkan. Nah, beliau ikut sahabat Huzaifah ini hadis sahih riwayat Muslim. Ikut, nggak tahu itu sholat apa sih, pokoknya ikut. Nabi sholat terus melu lah. Ternyata itu baru rakaat pertama. Baru Al-Fatihah. Baru mulai berarti. Setelah selesai Al-Fatihah, Rasul baca alif lam mim dzalikal kitabu, berarti surat Al-Baqarah. Apa kata sahabat Huzaifah? Oh, nanti kayaknya Rasulullah rukuk ayat ke-100. Ini jadi kelasnya sahabat Nabi itu gitu, Pak. Dia sudah menyiapkan mentalnya nanti rukuknya ayat ke-100. Nah, kalau kita dengar imam baca alif lam mim, kita siapkan mental kita rukuk ayat berapa? Ayat 5. Ya, kalau sholat wajib memang beda. Nah, kalau ini kan sholat yang mulai memang. Ternyata Rasulullah ayat 100 masih lanjut ayat 101. Terus kata sahabat Huzaifah, oh berarti nanti rukuknya ayat 200. Jadi kelipatannya. Begitu ayat 200 sampai masih lewat ayat 201. Terus kata beliau, oh berarti Rasul rukuknya ayat selesainya surat Al-Baqarah 280. Begitu selesai Al-Baqarah, ternyata Rasul lanjut lagi alif lam mim Ali Imran. Terus apa kata sahabat Huzaifah? Ya wis lah, terserah Nabi mawon lah. Itu dari Ali Imran nanti lompat ke surat Al-Maidah, dari Al-Maidah mundur ke surat An-Nisa. Jadi dalam riwayat itu dikatakan Rasul
tidak disebutkan sholatnya nyambung ke rakaat kedua, enggak. Nyambung maksudnya. Jadi malam itu sholatnya cuma satu rakaat dong. Itu selesai, itu mulainya habis isya, selesainya subuh, Pak. Halo, Pak. Kalau kita nggak sanggup, kita nggak sanggup. Jadi mohon tidak mentang-mentang ada informasi begitu terus langsung praktek di sini, jangan. Loh, jangankan yang dulu-dulu, yang sekarang aja kita nggak sanggup. Contohnya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Sebelum tahun 2023, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi pelaksanaan tarawihnya 20 tambah 3, 23 rakaat. Mulai 3 tahun yang lalu kebijakan otoritas setempat itu mengubah jumlah rakaat tarawih menjadi 10 rakaat tambah 3, jadi 13. Itu sudah berjalan 3 tahun ini. Dengan kadar bacaan yang juga dikurangi. Kalau sebelum-sebelumnya 20 rakaat rutin menghabiskan 1 juz. Kalau yang sekarang kira-kira 3/4, 3/4 juz. Dan bagusnya sana, Pak, bagusnya sana. Dan memang sebaiknya juga begitu. Kalau mau diterapkan di sini nggak apa-apa. Bukan kadar banyaknya bacaannya, tapi ininya, Pak, polanya itu. Jadi kalau mau tarawehan gitu, selama di Ramadan itu sudah dibuatkan listnya, daftarnya. Nanti malam imamnya siapa? Biasanya 2 orang. Terus nanti itu surat yang dibaca apa, dari ayat berapa sampai ayat berapa. Itu makmum semuanya sudah dikasih tahu. Semuanya sudah dikasih tahu. Kalau di sini dikasih tahu enggak? Imamnya. Iya imam. Pokoknya makmumnya pasrah mawon ya. Terserah imam mawon gitu. Ya. Baik, hadirin yang berbahagia. Ini sudah terbit matahari. Sudah terbit matahari dari 12 menit yang lalu. Jadi kesimpulannya adalah manfaat dari Lailatul Qadar itu didapatkan oleh siapa saja, dari mana saja. Maksud saya siapa saja itu tentu orang beriman gitu. Orang beriman yang beribadah, beramal soleh malam hari itu, apapun amal solehnya berarti dia mendapatkan penggandaan pahala. Baik, sebagai tambahan sedikit, masih ada waktu sampai jam 6 tuh ya. Wah, tinggal 2 menit lagi, Pak. Ini, kalau kita pengen mengandalkan umur kita sendiri dan Lailatul Qadar itu tidak ada, dan pengen sholat selama 83 tahun, berarti kita harus hidup sampai umur berapa tahun? Paling tidak, berarti kita ini baru wajib sholat itu umur berapa sih? Anggap aja 15 deh. Nah, itu rata-rata orang usia balik 15 tahun. 15 tambah 83, berarti paling tidak kita umur berapa? 97, ya 100 lah, 100 tahun. Kira-kira kita masih ada peluang hidup sampai umur 100 tahun enggak, Pak? Nah, kecil banget ya, kecil banget peluangnya. Jadi ternyata Lailatul Qadar yang cuma 1 malam itu menggandakan pahala kita puluhan tahun lamanya, itu baru 1 malam tok. Padahal sampai hari ini kita sudah dilewati Lailatul Qadar berapa banyak. Berarti sesuai dengan umur kita masing-masing. Sesuai dengan umur kita masing-masing. Baik, sebagai penutup dari kami kita ngitung aja. Misalnya nih, malam hari itu ada yang infak 10.000 rupiah. Jadi dia rutin infak setiap malam 10.000, 10.000. Nah, pas di malam itu dia juga infak, karena nggak tahu kapan Lailatul Qadarnya. Pokoknya setiap malam infak, Nah, pas infak yang sekali itu bertepatan dengan Lailatul Qadar 10.000. Berarti ini kalau kita hitung-hitungan kasar, berarti seperti orang ini berinfak 10.000 rupiah selama 30.000 hari. Betul? 10.000 kali 30.000, 300 juta. Bukan rupiah gitu. Jadi nilainya itu gitu kira-kira, Pak, secara matematis itu gitu. Jadi infak 10.000 malam hari itu seperti orang yang infak 300.000. 300 juta. Pahalanya bukan nominal ini ya. Gitu ya. Semoga ini bermanfaat. Jadi saran kami, karena kita tidak tahu Lailatul Qadar itu malamnya berapa, intinya begini. Begitu masuk malam, begitu terbenam matahari di bulan Ramadan, mohon seriuslah ibadah. Terutama yang 2 tadi. Apa itu? Maghrib dan Isya. Yang lain-lain silahkan ditambahkan. Tapi yang paling utama yang 2 ini. Jadi kalau ibadah kita pas sedang serius, pas bertepatan dengan
Lailatul Qadar berarti kita dapat pahala sholat maghrib dan isya selama 83 tahun 4 bulan lebih. Gitu kira-kira nyambung? Nah, saya kira ini sudah jam 6 lewat nih. Berarti nggak ada tanya jawab ya? Cukup ya? Nah, cukup mawon gitu. Oh iya, dengan semangat banget. Oke. Kami tutup hadirin rahimakumullah dengan sebuah hitungan tambahan, ini singkat saja. Kalau di antara Bapak Ibu hari ini ada yang sudah umur 50 tahun, dipotong 15 tahun. Berarti sudah bertemu Lailatul Qadar sebanyak 35 kali. Kalau sholat maghrib dan isya-nya selalu benar, selalu baik di setiap malamnya, berarti kita asumsikan saja sholat maghrib dan isya-nya diterima Allah, terutama yang pas Lailatul Qadar itu dikali 35.000 bulan, betul gak ya? 35.000 bulan itu dikonversikan ke tahun dibagi 12. Kalau saya tidak salah ingat, saya pernah menghitung itu jumlah angkanya 2.900 tahun. Jenengan yang sekarang usia 50 tahun itu punya rekening pahala senilai orang sebelum umat Nabi Muhammad yang hidup ibadah non-stop selama hampir 3.000 tahun. Itu istimewanya Lailatul Qadar. Untung ada Lailatul Qadar. Umur kita pendek, fisik kita lemah, harta kita sedikit. Kalau Lailatul Qadar tidak ada, maka kita pasti akan ketinggalan jauh dibandingkan umat di zaman dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kekurangan kesalahan dari kami pribadi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Baik, sampai jumpa kembali di waktu yang akan datang. Kami kembalikan sepenuhnya kepada beliau acara. Jazakumullahu khairan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.